Oke, masuk ke dalam video selanjutnya, yaitu video ini kita membahas mengenai asumsi, asas, dan prinsip dasar dalam akuntansi. Yang simpelnya kita tidak mungkin menjalankan suatu akuntansi tanpa kita memahami asumsi, asas, dan prinsipnya. Di dalam video ini sesuai dengan judulnya, kita hanya membahas mengenai 3 poin saja, yaitu ada asumsi, asas, dan prinsip. Video ini tidak ada latihan-latihan, masuk mengenai asumsi. Diambil dari Accurate. Asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Hal ini adalah struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Simpelnya, asumsi ini adalah acuan dalam kegiatan akuntansi, anggapan dalam kegiatan akuntansi. Asumsi ini terbagi menjadi 4, yaitu asumsi satuan uang, monetary unit assumption, yang kedua asumsi entitas ekonomi, economy entity assumption, yang ketiga asumsi kelangsungan usaha, going concern, yang keempat asumsi periode waktu, yaitu time period assumption. Masuk, kita membahas mengenai satu-satu mulai dari asumsi satuan uang. Di sini kita mengukur segala sesuatu diukur dengan uang, HUMPB, harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Yang berarti data transaksi akuntansi semuanya diukur dalam satuan uang dan dapat dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Misalnya kita membeli barang 5 juta diukur dengan uang. Kita menyetor modal 10 juta. Barang kita rusak seharga 12 juta. Semuanya dapat diukur dengan uang. Yang kedua, asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi menyatakan bahwa aktivitas usaha dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas usaha pribadi dan perusahaan, dan aktivitas usaha perusahaan. Yang ketiga, asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini beranggapan bahwa usaha harus terus berjalan, sehingga dalam pencatatan akuntansi tidak berhenti di tengah jalan. Yang keempat, asumsi periode waktu. Aktivitas ekonomi keuangan dibagi secara periode per periode. Sebagai contohnya, masa pemakaian 5 tahun dengan harga perolehan 1 miliar. 5 tahun periodenya. Contoh lainnya, pengukuran pelaporan dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 12 bulan sekali. Masuk ke bagian kedua, yaitu asas. Asas ini simpelnya adalah pedoman dalam pelaksanaan akuntansi, merupakan ide bakunya. Yang pertama, itu ada asas accrual basic. Yang kedua, asas cash basic. Yang ketiga, asas kesatuan usaha. Yang keempat, kelangsungan usaha. Dan kelima, konsep perbandingan pendapatan dengan beban. Kita masuk ke asas accrual basic. Pada dasarnya, asas ini menyatakan bahwa pendapatan akan diakui sebagai pendapatan saat jasa dikerjakan, dan beban akan diakui sebagai beban saat jasa diterima. Yang kedua, cash basic. Pada cash basic ini, pendapatan diakui sebagai pendapatan ketika diterima kas, yang berarti ketika kita terima uangnya. Yang kedua, beban diakui sebagai beban ketika uang kita keluar, atau ketika pengeluaran kas. Nanti di accrual basic atau cash basic nanti akan kita pelajari mengenai pencatatannya di video-video selanjutnya. Yang ketiga, asas kesatuan usaha. Perusahaan adalah entitas yang berdiri sendiri, sehingga adanya transaksi yang terjadi pada pemilik dan karyawan harus dipisahkan. Kita ambil kata kunci. Transaksi antara pemilik dan karyawan harus dipisahkan. Misalnya, kita bergerak di bidang editing. Kita perlu komputer, maka kita harus menetapkan kepemilikan komputer tersebut. Apakah komputer tersebut menjadi milik perusahaan atau komputer tersebut masih milik kita? Perlu kita tetapkan kepemilikannya. Yang keempat, asas kelangsungan usaha. Bahwa perusahaan melakukan usaha dalam jangka waktu yang tidak terbatas yang terus berkelanjutan. Yang kelima, konsep pembandingan antara pendapatan dan beban. Beban diakui hanya jika dengan tujuan dikeluarkannya beban tersebut untuk diperoleh pendapatan. Misalnya kita mau menjalankan usaha kita bergerak di bidang laundry, maka kita mengeluarkan
uang 5 juta untuk membeli mesin cuci, maka itu diakui sebagai beban. Kita masuk ke prinsip. Prinsip akuntansi adalah pedoman atau tata cara dalam kegiatan akuntansi. Simpelnya kalau saya lihat di Google dan lain-lain, prinsipnya ada 10, tapi di sini saya rangkum menjadi 5 saja untuk pemahaman sekilas mengenai prinsip ini. Yang pertama ada pengakuan pendapatan, yang kedua mempertemukan, yang ketiga konsistensi, yang keempat biaya historis, yang kelima pengungkapan penuh. Kita analisis satu-satu. Pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa, baik secara tunai, kredit, atau pesanan. Artinya ketika kita memperoleh pesanan ataupun ada orang membeli secara tunai ataupun membeli secara kredit, maka itu adalah pendapatan. Yang kedua, mempertemukan. Dalam kata lain, matching, yaitu mempertemukan antara pendapatan dengan beban, sehingga dapat menghitung untung dan rugi. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, maka kita dapat ketahui itu adalah laba. Ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka itu adalah rugi. Yang ketiga, konsistensi. Ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan, misalnya laporan keuangan, formatnya tidak boleh berubah-berubah, dan laporan tersebut disajikan setiap berapa bulan sekali untuk kemudian dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Artinya adanya konsistensi di dalam format laporan keuangan, dan konsistensi laporan tersebut disajikan setiap berapa bulan sekali. Yang keempat, biaya historis. Biaya historis, keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Simpelnya, biaya historis ini misalnya kita membeli sebuah modem. Maka kita bukan hanya menghitung harga modemnya, kita perlu menghitung biaya pemasangannya, biaya teknisinya, dan masih lagi biaya lain-lain. Misalnya kita membeli mobil untuk perusahaan. Kita perlu bukan hanya menghitung harga mobilnya, tapi kita perlu menghitung biaya-biaya lainnya. Misalnya biaya pembuatan lain-lain yang ikut serta di dalam mobilnya, biaya pengantaran dan lain-lain. Yang kelima, pengungkapan penuh. Yang berarti dalam akuntansi tersebut, transaksi kegiatan dilakukan secara lengkap, objektif, dan terperinci. Semuanya harus dicatat dengan rinci. Oke? Untuk videonya sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin di video ketiga masih ada lanjutannya. Mungkin di video selanjutnya akan membahas mengenai bukti transaksi. Setelah itu, kalau saya lihat bukti transaksi penting, maka akan membahas bukti transaksi. Kalau enggak, maka kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yap, sekian dulu dari video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.